Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 atau tanggal 15 Tefet 5783, diambil dari 1 Samuel 22 ayat 18 yang berkata demikian saudaraku. Lalu raja berkata kepada Doeg, "Ayo engkau maju, bunuhlah para imam itu." Lalu Doeg orang Edom itu maju membunuh para imam itu. Semua imam yang terbunuh pada hari itu berjumlah 85 orang yang menggunakan baju efod dari linen. Saudara, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan, lanjutan renungan Naftara ini adalah keluarga imam di Nob dibunuh, saudaraku. Saudaraku, ini sikap hati daripada Saul yang terus begitu mengalami kepahitan terhadap Daud, saudaraku, di mana dia tahu bahwa Daud pernah mampir kepada tempat imam ini, saudaraku. Kemudian Saul memerintahkan untuk pasukannya mengumpulkan para imam dan membunuh mereka, saudaraku. Walaupun sesungguhnya para imam ini tidak tahu kesalahannya, karena pada saat Daud bertemu para imam ini bahwa mengatakan bahwa Daud itu adalah utusan daripada Raja Saul. Artinya Daud melakukan itu, saudaraku, namun yang menjadi imbas adalah para imam ini, saudaraku. Karena imam ini diketahui oleh Saul, dia di mata Saul bahwa imam-imam ini menyembunyikan atau melindungi Daud, saudaraku. Padahal sesungguhnya imam ini tidak tahu peristiwa itu. Namun karena kepahitan Saul yang begitu dalam terhadap Daud, maka imam-imam ini dibunuh, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, saudaraku. Sikap kepahitan hati seorang Raja Saul kepada Daud yang alasannya tentu tidak memiliki dasar, saudaraku. Oleh karena kecemburuan suatu kewibawaan saja, saudaraku, menyebabkan akar kepahitan seperti ini, sehingga Saul menyalahgunakan wewenangnya sebagai raja dengan seenaknya saja untuk membunuh siapa yang dianggap menghalangi atau menutup-nutupi posisi Daud saat itu, saudaraku. Hal ini menjadi renungan bagi kita saat ini, saudaraku, bahwa memang akar daripada kepahitan ini, akar daripada ketidak ada sukacita di dalam diri ini bisa menjadi lebih besar, saudaraku. Dan ini akan bisa menjadi terus lebih besar, sehingga tidak melihat segala sesuatu dari segi rasional lagi, tapi segala sesuatu dilihat oleh karena emosional, saudaraku. Hal ini menjadi renungan bagi kita. Mari, saudaraku, dalam kondisi apapun keadaan kita, tentu kita perlu melakukan calling down, mengintrospeksi diri tentang hal kita untuk memahami permasalahan, saudaraku. Jangan menempatkan bahwa segala sesuatu adalah sesuai pandangan kita saja. Kita tidak pernah mau melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap hal itu. Artinya disinilah, saudaraku, Yeshua selalu berkata bahwa kita harus mampu menyangkal diri kita dan pikul salib itu, saudaraku. Jadi bila memang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita, tapi kita kendalikan hal itu di dalam diri kita. Bukan berarti itu menjadi suatu akar kepahitan dan kebencian yang terus menerus. Inilah kemampuan kita, dan lewat proses seperti inilah maka pendewasaan iman akan ditambah-tambahkan dalam menjalani kehidupan ini. Ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Seorang, walaupun memang kitab suci mencatat kepahitan hati Saul terhadap Daud begitu besar dengan alasan yang tidak mendasar, namun memang itu diizinkan, saudaraku. Dan peristiwa ini yang dicatat oleh kitab suci kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dan teman saya berdoa, Bapak yang memberkati kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apa perintah kerja lakukan sepanjang semua menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan. Bersama Bapak yang dalam nama Yeshua Mashiach, di sanalah keselamatan yang pasti. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.